Ya pemirsa, dialog kembali kita lanjutkan. Ya Pak Jamin tadi melanjutkan, tadi kita membahas satu persatu dalil yang diajukan dari pihak Polri, dari pihak BG untuk mempra-peradilankan KPK. Nah, ada poin ketiga, penyidikan ini terhadap BG dianggap tidak sah karena tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak memintai keterangan terhadap BG. Ya, sebenarnya penetapan sebagai tersangka BG juga nggak usah diminta juga nggak masalah, karena penetapan sebagai tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup itu yang dimaksud tadi, yang merujuk kepada 183. Alat bukti yang cukup yaitu ketentuan dalam 184 itu adalah saksi ahli, surat, persangkaan, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau sudah ada saksi, ada alat bukti surat, dan keterangan ahli, tersangka yang akan ditetapkan jadi tersangka nggak perlu dipanggil. Iya, nggak perlu. Jadi cukup dengan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat sama keterangan ahli, lalu bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, itu dasarnya. Jadi tidak ada alasan dengan tidak dipanggilnya BG di KPK lalu dia menyatakan bahwasanya penetapan dia sebagai tersangka itu tidak sah. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah alat bukti yang digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka tersebut sudah merupakan alat bukti yang benar. Itu aja sebenarnya yang menjadi dasar. Sudah cukup belum untuk menetapkan alat bukti itu? Oke, jadi benar atau tidaknya bukan karena tidak diperiksa dan dimintai keterangan secara tidak harus. Jadi tidak harus dia diperiksa, tetapi cukup dengan alat bukti yang sah, dua alat bukti yang cukup didasarkan kepada keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli dan surat, sudah cukup, itu bisa kita ditetapkan sebagai tersangka begitu. Nah, ini pra-peradilan ini untuk Budi Gunawan sendiri telah diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri. Lalu apakah ini akan jadi semua akan latah mengajukan gugatan dan KPK akan kebanjiran gugatan kalau begitu? Nah, kita mau lihat dulu ya, apa sih pertimbangan hukum dari majelis hakim yang menyatakan bahwasannya pertama, BG ini bukan merupakan subjek pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang KPK. Kalau memang bukan merupakan subjek pelaku tindak pidana korupsi, apa alasannya, dasarnya apa? Apa cuma dari pasal 11 saja, atau juga contohnya dikarenakan pimpinan KPK tidak kolektif kolegial itu harus 5, atau penyidik Polri yang harus menyidik, bukan penyidik rekrutmen. Nah, kalau sampai ini menjadi dibilang tidak sesuai, artinya harus kolektif kolegial, maka penetapan sebagai tersangka yang dilakukan oleh kurang dari 5 orang, ini akan batal dengan sendirinya. Itu artinya apa? Artinya orang yang sudah selama ini kasus yang sebelumnya sudah ditangani KPK, memang bisa dilakukan gugatan kembali. Bisa, artinya yang ditetapkan contohnya harus 5 orang, lalu ditetapkan cuma 4 orang oleh pimpinan komisi KPK, maka orang-orang ini bisa mengajukan pra-peradilan bahwasannya penetapan mereka menjadi tersangka bertentangan dengan hukum. Artinya nanti akan banyaklah kerjaan daripada KPK. Ibaratnya nanti orang yang sudah mati saja tiba-tiba muncul lagi, bisa bangkit dari kubur menggugat KPK. Kenapa? Dia bilang penetapan saya sebagai terpidana tidak sah. Tapi kita perlu ingat memang begini, untuk proses pra-peradilan ini dianggap tidak bisa diajukan lagi kalau sudah masuk ke proses persidangan, ya. Jadi proses pra-peradilan ini hanya limitasinya sebelum proses persidangan. Tapi kalau sudah masuk proses persidangan, itu nggak bisa lagi permohonan pra-peradilan. Jadi yang mempunyai kesempatan untuk pra-peradilan itu sebenarnya orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum masuk dalam proses persidangan. Ini berarti BG berarti sudah lepas dari tersangka seperti itu. Nah, KPK sendiri akan menyiapkan bukti-bukti lagi untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. Iya, kalau kita lihat dari putusan tadi, ya artinya penetapan dia sebagai tersangka yang surat penetapan nomor 03 tadi itu sudah batal demi hukum. Artinya statusnya kembali kepada seperti orang biasa begitu. Jadi bukan tersangka lagi begitu. Nah,
kalau mau menetapkan secara material perbuatannya adalah perbuatan pidana, makanya harus dicari alat bukti lain atau penguatan alat bukti yang bisa meyakinkan kalau memang penetapan tersangka nantinya setelah ini memang benar. Itu jalan pertama. Jalan kedua, bisa juga melalui proses upaya hukum luar biasa. Seperti? Melakukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu dimungkinkan karena putusan ini merupakan putusan yang inkrah. Artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dimohonkan upaya hukum luar biasa berupa PK. Jadi hanya dua itu aja yang bisa dilakukan oleh KPK saat ini. Ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan lebih cepat ya, lebih baik ya. Tapi ini jadi seperti bentuk jurisprudensi tersendiri seperti itu ya Pak Jamin, karena sudah dilakukan saat ini dan keesokannya dengan ada kasus yang sama seperti ini bisa terjadi lagi. Iya, dan ini bukan hanya kepada KPK saja, artinya seluruh tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana lain-lain itu nanti kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, rame-rame lah orang pergi untuk mengajukan pra peradilan. Kan ini pengacara kan banyak akal gitu ya, segala cara bisa dilakukan. Nah ini ada peluang. Dan peluang inilah yang dimanfaatkan nanti oleh semua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk menggunakan haknya mengajukan pra peradilan. Begitu. Tadi Pak Jamin menyebut peluang, apakah ini juga akan jadi peluang untuk kasus BW untuk melakukan hal yang sama, istilahnya jadi mengcounter kejadiannya kepada BG? Ya kalau contohnya kasusnya BW, Bambang Wijayanto. Nah kalau Bambang Wijayanto merasa penetapannya sebagai tersangka juga tidak sesuai dengan aturan hukum peraturan-peraturan yang ada, dia silakan, boleh saja mengajukan pra peradilan. Jadi bisa itu hakim lah nanti yang menilai apakah buktinya sudah cukup atau tidak untuk menetapkan dia sebagai tersangka sehingga penetapan tersangka bisa dibatalkan oleh hakim. Gitu. Nah itu tadi, jadi hal yang seperti bola panas juga akhirnya setiap orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka kalau merasa ada yang kurang, ada yang janggal dari bukti atau perlakuannya terhadap hukum, mereka bisa melakukan gugatan ini. Iya, itulah. Makanya saya katakan sebenarnya penetapan tersangka itu bukan ranah pra peradilan. Yang ranah pra peradilan berdasarkan pasal 77 KUHP itu adalah proses penahanan, proses penangkapan, proses penyitaan dan pemberhentian penuntutan dan pemberhentian penyidikan begitu SP3. Nah, itu yang bisa dijadikan ranah. Tapi karena sudah hakim kelihatannya dalam ilmu hukum itu saya katakan sebagai penafsir extended, memperluas makna dari suatu kalimat, dari suatu ini diperluas makna, tapi sebenarnya makna tersebut kan sudah jelas. Jadi sebenarnya nggak perlu diperjelas lagi. Tapi karena dia sudah memperluas penafsiran extended sehingga bukan hanya dalam pasal 77 saja, termasuk juga penetapan tersangka yang tidak diatur oleh KUHP. Padahal kita ketahui ya kalau orang ahli hukum pidana, kita tidak boleh menafsirkan hukum acara gitu. Hukum acara itu kan sudah prosedural. Jadi kita tidak boleh tafsir-tafsir mengenai itu. Ya itulah yang menjadi dilema sekarang sama kita. Saya khawatir ini menjadi titik balik ya terhadap pemberantasan korupsi karena kita ketahui nanti akan banyaklah orang-orang yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Ya, karena sudah dijadikan tersangka oleh KPK karena tidak kolektif kolegial, lalu penyidiknya mungkin bukan dari Polri tetapi penyidik yang rekrutmen langsung. Nah, sepanjang nanti mereka bisa buktikan, artinya penetapan mereka sebagai tersangka bisa dibatalkan, digugurkan oleh putusan pra peradilan nantinya. Ini yang kasusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kalau yang sudah menjalani proses hukum, apakah juga bisa melakukan hal yang sama? Nah, kalau pra peradilan ini memang ada limitasinya ya. Jadi batas waktu permohonan pra peradilan itu hanya sebatas sebelum masuk sidang pengadilan. Kalau sudah masuk sidang pengadilan nanti takutnya berbeda dengan putusan pra peradilan. Sehingga kalau ada putusan yang sejalan, contohnya sudah diproses di pengadilan tindak pidana korupsi, lalu ini peradilan pra peradilan, maka putusan ini tidak boleh mengeliminir putusan dari
peradilan tadi ya, peradilan sudah diperiksa secara materialnya. Jadi saya kira sih kalau sudah masuk peradilan, sudah diputus, untuk kedudukannya tidak bisa lagi berlaku pra peradilan, tapi bisa diajukan ganti rugi karena prosesnya itu ya, artinya ganti rugi kalau memang selama ini mereka prosesnya nggak benar begitu. Jadi bisa permohonannya bisa perdata dan itu bisa juga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan. Baik, kita semoga saja jadi tidak balas membalas seperti itu ya Pak Jamin ya. Saya kira sulit untuk bisa dihindari ya hal seperti itu karena orang mempunyai keinginan untuk membebaskan diri dari jerat hukum. Iya, itu sulit untuk pasti akan dilakukan upaya-upaya itu. Baik, begitu. kita jeda lagi sejenak. Pemirsa tetaplah di Breaking News, kami kembali sesaat lagi.